Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Aji dengan PM 2175401. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Analisis Sikap Konsumen. Sikap konsumen merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak. Sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Pada analisis sikap, ada sumber data dan analisis data. Sumber data yang digunakan pada analisis sikap yaitu data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah serta ditentukan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya. Sedangkan jenis data yang digunakan pada analisis sikap adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bukan berbentuk angka atau bilangan. Misalnya kepuasan pelanggan, sangat puas, puas, kurang puas, dan sebagainya sehingga kita tidak dapat melakukan operasi matematika terhadapnya. Jenis data ini disebut atribut, termasuk data ordinal. Metode survei yang digunakan itu ada tiga: wawancara pribadi dengan kuesioner, wawancara dengan telepon, wawancara melalui surat. Teknik pembuatan kuesioner itu jenis pertanyaannya pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan kombinasi keduanya. Pedoman menyusun pertanyaan itu gunakan kata-kata sederhana dan pertanyaannya jelas, itu khusus. Tidak bersifat klise, tidak bersifat terlalu pribadi, peka, tidak menggiring, tidak ambigu. Contoh pertanyaan terbuka yaitu nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Dan ini contoh pertanyaan tertutup. Usia A kurang dari 17 tahun, B 17 sampai 23 tahun, C 24 sampai 30 tahun. Pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang diisi sendiri, sedangkan pertanyaan tertutup yang sudah ada jawabannya. Kita memilih jawabannya. Analisis data perilaku konsumen. Ini ada analisis multi atribut Fishbane, important importance performance analysis (IPA), Customer Satisfaction Index, Structural Equation Modeling, dan regresi. Model sikap multi atribut Fishbane. Model analisis Fishbane yaitu suatu model yang menunjukkan sikap konsumen terhadap suatu objek tertentu berdasarkan perangkat kepercayaan yang diringkas melalui atribut objek tersebut yang diberi bobot, komponen BI, dan evaluasi pentingnya atribut dari produk tersebut, komponen EI. Di sini ada rumusnya AO sama dengan sigma N I sama dengan 1 BI dikali EI. Terangannya AO sikap terhadap objek, BI tingkat kepercayaan bahwa objek memiliki atribut EI evaluasi kepentingan terhadap atribut N jumlah atribut yang dimiliki oleh objek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis sikap. Yang pertama, tentukan atribut objek. Yang kedua, atribut yang digunakan untuk komponen BI harus sama dengan atribut yang digunakan untuk komponen EI. Menentukan pengukuran terhadap komponen kepercayaan BI dan komponen evaluasi EI. Yang keempat, indikator skala ukuran kuantitatif untuk tingkat kepentingan menurut persepsi konsumen dan kinerja secara nyata. Dalam skala Likert merupakan skala pengukuran ordinal. Yang kelima, menghitung rata-rata nilai EI dan BI setiap atribut. Kemudian setiap skor kepercayaan BI harus dilakukan dengan skor evaluasi EI yang sesuai atributnya. Yang terakhir, seluruh hasil perkalian harus dijumlahkan sehingga dari analisis tabulasi dapat diketahui sikap konsumen AO terhadap produk dengan membandingkannya dengan menggunakan skala interval. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.